Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Nah, di sebelah saya saat ini sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan seorang peramal Bali atau tenung Bali, yaitu Jero Master Made Bayu Gendeng. Nah, seperti apa nanti perbincangan kami? Langsung saja saya sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Om Awigena-mastu, Namo Sidam Sidirastu, Tatastu Swaha. Salam Rahayu, salam dunia gendeng. Wah. Salam dunia gendeng. Nah, itu pamungkasnya itu. Nanti kita akan membahas yang gendeng-gendeng dari seorang Bayu Gendeng. Nggak apa-apa ya. Nah, saya manggilnya Beli Jero aja nih. Boleh, pakai nama Jero juga boleh. Pakai panggilan Master Bayu Gendeng juga nggak apa-apa. Nggak masalah kok. Oke. Nah, sebelum kita membahas banyak tentang dunia seorang Master Bayu Gendeng, Jero Master Bayu Gendeng, boleh dong saya tahu kegiatan kesibukannya sekarang apa saja? Ya, Suksume, Heni dan semeton-semeton Bali TV. Kebetulan kegiatan saya sekarang jauh lebih padat. Selain saya sebagai pengayah ya di umat, karena sebuah kepercayaan daripada masyarakat kepada saya, namun saya juga masih menggeluti ngajar. Saya jadi ada pelatihan-pelatihan, pelatihan yang berhubungan dengan supranatural konsultan, saya masih menangani. Lalu ada job-job debus from Bali. Jadi itu sebenarnya ilmu kanuragan Bali. Cuma kalau kita bilang kanuragan mungkin belum familiar, makanya kita sebut nama debus dari Bali. Lalu kegiatan tenung atau ramalan, prediksi dengan menggunakan beberapa metode-metode. Masih saya menangani beberapa klien baik di Bali sendiri maupun di luar Bali. Cuma mungkin medianya melalui video call online. Alasannya apa? Karena kan di luar Bali itu kadang dari Sumatera, Jakarta, Kalimantan. Jelas kalau ketemu langsung kan Jauh. agak ya jauh. Dan biaya pun besar gitu. Jadi lebih kita melalui efisien video ya. call. Oke. Nah, bisa cerita kepada pemirsa Bali Now, sebelum menekuni dunia paranormal, Beli Jero dulu lebih banyak berkecimpung, bergelut di bidang apa sebetulnya? Dengar-dengar seorang seniman juga. Nggih, banyak sekali ya. Bahkan dulu waktu kita masih berondong ceritanya, masih muda kan kita berdua sempat. Iya, saya masih ting-ting Waktu ting-ting waktu itu masih umur berapa ya? 19 tahun ya? Iya, Ya, saya umur 24. Kita kan pernah membintangi sinetron dulu ya. Memedi kalau nggak salah ya, Memedi. Itu garapannya Bali TV juga kan. Jadi ada beberapa sinetron-sinetron juga pernah kita ini kan. Nah, namun memang mungkin bakat saya ke arah ini. Jadi saya dulu seorang magician, jadi masih muda tuh saya suka bermain magician, waktu itu masih langka ya. Kemudian bermain debus. Iya. Ya, jadi sambil kuliah saya bermain debus. Kemudian ternyata arah peningkatan daripada hal-hal spiritual, supranatural itu begitu mendarah daging pada diri saya karena memang itu adalah warisan dari leluhur. Secara akasik record, maksudnya akasik record itu ilmu-ilmu pengetahuan di masa lalu, kelahiran terdahulu itu tertanamlah di dalam diri saya, alam bawah sadar saya. Jadinya saya setelah melakukan semuanya, tarian alam semesta, cenderung saya ke dunia keparanormalan, atau dibilang di sini balean, gitu loh, balean kalau di Bali, atau dukun, atau istilahnya supranatural konsultan. Berarti sejak kapan nih benar-benar memutuskan untuk menjadi seorang paranormal, menjadi seorang tukang tenung? Ya, jadi ketika saya bermain di beberapa panggung, itu main debus, main kanuragan, kemudian ditariklah oleh tokoh-tokoh ya, jadi tokoh-tokoh yang sudah punya nama, saya nggak akan sebut namanya siapa, oleh sponsor-sponsor, saya tarik ke Jakarta. Jadi saya memulai berkarirnya di dunia sebagai paranormal, supranatural konsultan, itu tahun 1999. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya mewakili Bali. Walaupun dalam kelompok tersebut hanya saya dari Bali satu-satunya. Tapi kalau nanti saya katakan bahwa saya mewakili Bali,
akan muncul perkataan Bali yang mana diwakili. Tapi memang kenyataannya saya menggunakan ilmu-ilmu warisan leluhur yang kebetulan pernah diwariskan dan pernah saya pelajari. Jadi saya ditarik ke Jakarta, habis ke Jakarta kemudian Sumatera, Kalimantan, ya habis bulan saya ada ini apa? Nah ini, jadi ada piagam-piagam dan sertifikat-sertifikat. Wah ini yang mendukung, keren kan? Iya, Kayak banget ya. bilang apa? CV ya, kurikulum CV. vitae. Nah ini sertifikat-sertifikat. Lalu, nah ini salah satu saya pernah praktek ini di Pekanbaru tahun 2011. Ini izin prakteknya. Kemudian di Solo saya juga sudah pernah praktek di Surakarta. Lalu ini dapat piagam penghargaan original rekor Indonesia, dan saya juga mana lagi? Ini di Jogja tahun 2003. Itu diundang sebagai paranormal. Nah, jadi di sini di Bandung yang ini, nah, jadi ini di Jawa Tengah dan banyak lagi. Jadi saya sengaja menginikan. Jadi saya berapa kali praktek di mana pasti saya piagam-piagamnya itu selalu ini ya, untuk tanda bukti. CV ya. Ya, CV jadi tanda bukti. Nah, ini di Palembang. Di Palembang ini tahun 2004. Ini di Jambi. Di Jambi ini tahun 2004. Jadi saya sudah keliling Indonesia, kebetulan mendapatkan anugerah daripada Sang Hyang Taksu. Saya mempunyai atau dipercaya dengan mempunyai kemampuan dalam kanuragan from Bali ini dan ilmu meramal atau tenung. Tepatnya sih prediksi. Kalau tenung itu lebih cenderung pada intuisi, tapi prediksi ada literasi-literasi yang mendukung dalam proses prakteknya. Oh gitu. Gitu. Iya, berarti Beli Jero ini banyak menghabiskan waktunya di luar Bali justru ya? Ya, dulu kan teknologi tidak secanggih sekarang. Kalau sekarang kan bisa video call, kalau dulu kan tidak. Jadi kalau saya dipanggil klien, itu kita berangkat. Jadi lebih banyak di luar. Dan di sini kita tuh seperti tenaga informal. Maksudnya begini, kita sering di tanda plus, tokoh-tokoh penting yang tidak bisa saya sebutkan nama, artis, itu banyak menggunakan tenaga jasa kita. Biasanya untuk apa aja? Ya, Kepo macam-macam. Hanya secara formalnya mungkin tidak mungkin mengakui, wah saya dekat dengan paranormal, di belakang saya ngasih gini, tidak mungkin. Tetapi secara informal sering kita dimintakan bantuan. Contohnya dalam prediksi-prediksi, bahkan prediksi bola pun sering diminta tolong. Oh ya? Kemudian dalam bisnis, dalam kepangkatan atau dalam pemilihan-pemilihan. Nah, pemilihan jabatan-jabatan itu kita, saya khususnya sering diminta bantuan. Iya, berarti. Nah, namun sekali lagi tidak ada prediksi, tidak ada ketepatan ramalan 100% tidak ada. Ketepatan prediksi hanya 98%. Kalau kita pelajari tentang Tatwa, bagaimana lontar daripada Dewa Ganesha itu kegeseng oleh ibunya Dewi Durga itu pasti ada kisah. Makanya kenapa tidak ada manusia yang sanggup meramal seseorang, memprediksi seseorang 100% tidak ada. Paling 98%. Sisanya adalah kekuasaan daripada ide Sang Hyang Pramekawi. Wah, berarti luar biasa ya. Gitu. Tetap aja kita tidak bisa menentukan segala sesuatu tanpa seizin yang di atas ya. Oke, baik. Kita nanti akan masih membahas tentang tenung, tentang apalagi ya, pokoknya macam-macam tentang seorang master Bayu Gendeng. Kami akan kembali setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali Now masih bersama Jero Master Made Bayu Gendeng. Kita masih membahas masalah tenung. Nah, sebelum membahas masalah tenung, Niki Beli Jero, kenapa sih namanya harus ada embel-embel gendengnya, sedangkan gendeng itu kan konotasinya tuh gimana gitu? Ini pertanyaan yang agak Nyeleneh rahasia ya saya jawab, tapi karena ditanyakan, saya akan jawab. Sebenarnya nama gendeng itu adalah sebuah penghormatan kepada guru-guru saya, kepada suhu-suhu saya, kepada master-master saya, kepada nabi-nabi saya. Kenapa penghormatan?
Karena selama perjalanan saya belajar, baik itu di Bali, di Karangasem, Buleleng, Klungkung, dan segala tempat, kemudian di luar Bali, saya tidak pernah menemukan guru yang pintar. Saya tidak pernah menemukan guru yang hebat. Semua guru saya blog dan bodoh. Kenapa begitu? Ketika saya bertanya kepada beliau, saya ketemu dengan guru saya, selalu bilang, Dede, ngudiang melajah mai, nak bapa nak blog, bapa blog sing bisa apa, ngudiang melajah mai. Saya belum pernah ketemu tokoh-tokoh yang mengaku dirinya pintar. Belum pernah mengaku tokoh-tokoh yang mengaku dirinya tidak blog, makanya orang pet yang nak blog, saya ngerti napi. Nah, ketika saya sebagai murid belajar kepada guru-guru, kepada suhu-suhu yang mengaku dirinya blog, otomatis saya Gendeng. gendeng. Dapatkan jawabannya. Oh, berarti itu alasannya kenapa Ya. diberi embel-embel Bayu Gendeng. Penghormatan kepada guru-guru saya. Luar biasa ya, penghormatan kepada seorang guru dengan memberi embel-embel gendeng, karena memang biasanya orang pintar jarang mengakui dirinya pintar. Selalu ngaku blog. Nah, kan? Jadi berguru sama orang blog kan orang gendeng. Nah, kan? Yang penting ilmunya. Oh iya. Ya. Yang penting ilmunya yang luar biasa. Oke. Nah, kabarnya Beli Jero ini sempat mendapatkan penghargaan paranormal muda di tahun 1999 sebelum tahun 2000. Bisa cerita tuh gimana sih perjalanannya? Swece ya. Jadi itulah semua berkat Sang Yang Taksu ya. Jadi bukan cuma sekali saya dapat penghargaan ini, kalau boleh nyombongkan diri ya, wah. Tahun 99, tahun 2006, tahun banyak sekali saya berkali-kali mendapatkan penghargaan. Prestasi-prestasi dari pemecahan rekor lah, termuda lah, jatuh memprediksi berjam-jam lah, kemudian banyak hal. Sampai bahkan yang terakhir ini kemarin saya iseng-iseng ya. Jadi saya ikut lomba loloh tingkat provinsi Bali. Oh, bayangkan nih. Jadi dulu saya pernah mendapatkan waktu muda. Kemudian ini tumben baru ada lomba loloh seprovinsi Bali di Pesta Kesenian Bali yang kemarin 2022. Dari semua kabupaten, kebetulan di sana saya ikut. Nah, swece berkat Sang Yang Taksu bersama Loloh Bali, saya juara 1. Meracik sendiri? Seprovinsi Bali, jadi meracik dengan saya punya tim itu berempat tuh. Saya punya tim meracik, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian dinobatkanlah menjadi juara 1. Hanya kebetulan berkali-kali. Hanya kebetulan tapi berkali-kali ya, itu kan luar biasa banget itu. Swece. Dan tahun 2009 kan saya juara. Juara tingkat, jadi 2009 itu saya juara Magician tingkat nasional. Diadakan oleh sebuah TV swasta. Banyak tuh tokoh-tokoh jebolannya di sana. Contohnya, nggak apa-apa saya sebutkan namanya. Si Limbat, itu kan jebolannya itu Pak Tarno, jebolannya Jo Sandi, Deddy Corbuzier, dan Romy Rafael. Nah, saya kebetulan saya juga tidak mau mengatakan saya mewakili Bali waktu itu. Karena takutnya kalau saya kalah, otomatis orang Bali kok kalah. Ternyata ketika saya ikut lomba tersebut yang diikuti oleh ratusan peserta seluruh Indonesia, saya menjadi juara. Tahun 2009. Kemudian baru saya mengakui saya mewakili Bali. Ya. Kebetulan lagi yang berulang-ulang. Kebetulan yang berulang-ulang ya, berarti selalu mendapatkan kebetulan yang berulang-ulang. Berkat Sang Yang Taksu. Iya, betul. Nah, Beli Jero juga pernah jadi juri Juri lomba batu tingkat nasional. Nah, ini waktu lomba loloh ini. Nah, ini nih. Ini duplikatnya ya. Jadi saya buatkan ini, saya juara loloh tingkat Provinsi Bali itu tahun 2022. Dan tuh kalau jadi juri lomba. Nah, ini saya Jero Bayu Bali. Saya jadi juri lomba batu akik, batu Nusantara se-Indonesia. Itu dari tahun 2013, 14, 15. Terakhir saya ke Cirebon, ke Jakarta gitu loh. Jadi saya tidak tahu kenapa mereka memilih saya jadi juri, karena menurut pihak panitia saya mempunyai analisa yang cukup teliti dalam
memahami sebuah batu permata. Biasanya bagaimana cara menilai batu itu Banyak. benar-benar Jadi gini, kejadian ini berharga? kan begini. Kadang kan banyak, karena kan batu-batu punika kan berhubungan dengan ritual upekara. Contohnya nanam pedagingan, kemudian isin sabuk dan lain sebagainya. Nah, karena hal seperti itu berlaku di Bali, terutama untuk yang beragama Hindu, banyak oknum-oknum penipuan. Jadi batu-batu itu sebenarnya berbahan plastik, berbahan kaca, atau ada pewarnaan, diffuse namanya. Nah, otomatis energinya pasti tidak sesuai dengan apa yang dimaksud daripada tujuan daripada upekara tersebut. Nanam pedagingan kalau ternyata isinya plastik. Memang benar menawar ratna, naruh mirah begini, gini, begini, tapi kalau tidak sesuai. Nah, itulah sebenarnya yang pertama membuka saya ingin mempelajari ilmu perbatuan sampai level-level tertentu. Nah, setelah saya pelajari tersebut, saya sering memberikan edukasi. Banyak juga peseraman-peseraman mengundang saya sebagai narasumber untuk menjelaskan bagaimana sih yang dinamakan batu Kresnadana. Kresnadana itu juga bukan satu jenis, macam-macam. Ada Kresnadana Payudan Surya, Kresnadana Sadewa, Kresnadana Sliwah, Kresnadana macam-macam. Begitu juga Windusara dan lain sebagainya. Tentunya ini bermanfaat bagi semeton-semeton dalam memberikan sebuah edukasi. Itulah yang mungkin membuat saya dipercaya menjadi juri tingkat nasional. Salam dunia gendeng. Kebetulan yang berkali-kali lagi. Lagi kebetulan yang berkali-kali. Nah, sebagai seorang paranormal itu kan pasti tidak mudah gitu loh, menjalani pekerjaan seperti itu kan tidak mudah gitu. Boleh tahu nggak tantangan menjadi seorang paranormal itu apa saja sih? Tantangannya pasti banyak. Gegoda namanya ya. Pertama yang pasti oknum yang tidak namanya manusia kan pasti ada rasa tidak suka dengan apa yang kita lakukan gitu. Maupun kemudian tantangan-tantangan dari pikiran, namanya kita masih muda, sudah itu juga kebutuhan-kebutuhan yang lain pasti banyak hal. Dan itu banyak juga energi-energi yang mungkin saja tidak selaras dengan kita. Karena ketika kita menangani sebuah persoalan, klien atau yang lainnya, tentu orang-orang tersebut kan orang-orang yang mempunyai masalah. Nah, pasti ada energi-energi yang kurang bagus yang bisa menyamperi kita. Dan itu karena sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, itu sudah menjadi sebuah resiko profesi saya. Jadi hal-hal buruk tuh selalu bukan menghampiri sih seseorang. Seandainya curhat tentang permasalahannya, kita menerima itu rasanya berat juga gitu untuk kan mencari kita harus solusinya. memberikan afirmasi positif, solusi-solusi, sedangkan kita pun pastinya banyak masalah yang harus kita lakukan. Jadi kita tuh seperti babakan pule kadang-kadang. Jadi kita bisa menyelesaikan masalahnya orang, tapi masalah kita pun sebenarnya Ada gitu. banyak. Cuma ya itulah sebagai sebuah resiko daripada pekerjaan kita. Iya. Jalani saja. Jalani saja gitu. Luar biasa, benar. Ternyata memang kadang-kadang kita bisa memberikan solusi pada permasalahan orang lain, tapi di saat kita memiliki permasalahan rasanya sulit gitu. Itulah kita perlu banyak-banyak bergaul, banyak menambah persaudaraan. Betul. Nah, baik pemirsa, di segmen ketiga ini kita nanti lanjut di segmen ketiga, kami akan membahas tentang media daun sirih untuk tenung. Nah, seperti apa nanti di segmen ketiga? Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now masih menyaksikan kami, dan kami masih membahas tentang tenung atau ramalan Bali. Bisa dikatakan begitu ya? Iya. Enggak. Sebetulnya apa sih tenung itu? Tenung itu kan sebuah prediksi. Kalau dikenal dengan ramalan. Cuma yang membedakan tenung itu kan penamaan. Ya. Nah, cuma kalau saya lebih cenderung yang dinamakan dengan prediksi. Kenapa? Kalau prediksi ada dukungan-dukungan literasi, pelutuk atau lontar-lontar yang mendukung. Contohnya warige, pendewasan,
kemudian ilmu geotisa atau ilmu perbintangan itu juga mendukung. Nah, jadi juga ada media-media, contohnya itu di Bali. Nah, kalau tenung itu atau ramalan lebih cenderung di atas 50%-nya dia intuisi, menebak gitu loh. Tapi tetap kita ada acuannya. Contoh begini, kalau kita mau keluar rumah, kita pasti pakai ciri. Kenapa kok burung-burung berterbangan? Nah, tuh kemudian kok awan gelap? Nah, tuh angin berhembus kencang. Secara logika kita akan berpikir bahwa itu akan turun Hujan. sabah, turun hujan. Artinya apa? Berdasarkan literasi yang mendukung itu. Tetapi belum tentu juga hujan turun. Nah, artinya apa? Di antara semua kekuatan, ada lagi kekuatan di atasnya. Makanya kalau kita lihat di pendewasaan kan, di sana kan ada pewaran Allah dening uku. Kan itu uku Allah dening penanggal pengelong Allah dening sasih. Sasih itu Allah dening dauh. Dauh itu Allah dening trio dasa saksi. Nah, itu alam semesta yang kita tidak bisa prediksi. Sekarang kita bilang hujan, ternyata cuma mendung saja. Nah, sama kayak prediksi atau ramalan begini. Saya tidak mengharapkan dipercayai 100%. Walaupun itu terjadi ketepatan-ketepatan berkali-kali, itu hanya sebuah kebetulan. Segalanya adalah milik daripada Sang Yang Wenang. Ya, karena tidak 100% lah ya kita bisa meramal dengan tepat gitu. Nah, sekarang kita bahas masalah di sini sudah ada daun sirih ini. Itu kan media untuk sirihnya. Saya pegang daun sirihnya. Nah, ini ada media untuk tenung. Yang di dalam kotak apa itu? Ya, ini daun sirih yang dipakai untuk media tenung itu. Tenung daun basi, namanya ilmu tenung bayugana. Namanya teknik bayugana. Nah, ini yang tidak boleh sembarangan dipegang. Kalau itu masih boleh. Nah, namanya kan diuripang. Jadi ada istilahnya nguripang gitu. Ini yang sudah diuripang. Kalau itu masih boleh masih media, gitu. masih berupa. Ya, berarti gimana, boleh cerita kepada pemirsa Bali Now, kenapa mesti menggunakan media daun sirih? Jadi sebenarnya daun sirih atau istilahnya daun base puniki ini sudah mempunyai makna-makna tertentu dalam ritual-ritual upekara. Jadi mungkin di porosan itu kan menggunakan daun sirih, sudah tuh lekesan, sudah tuh pecanangan, itu juga menggunakan. Nah, ini kan simbol-simbol. Kalau di porosan ini daun sirih ini menjadi simbol daripada Dewa Siwa. Nah, namun kalau di pecanangan menjadi simbol daripada Dewa Wisnu base ini, aksaranya ung. Nah, begitu juga lekesan. Makanya kalau ada pemilihan projuru atau apa kan bisa menggunakan lekesan yang dikasih tanda itu juga menggunakan daun base. Begitu juga ada daun base ketemu ros. Ya, itu juga begitu juga untuk temu wirase dengan itu pasti ada simbol-simbol daun base ini. Nah, inilah sebenarnya termasuk luar biasa, selain ada juga kayu sakti, daun dadap. Nah, kemudian saya mendapatkan ilmu pengetahuan ini adalah kembali secara akashic record. Apa sih akashic record? Itulah pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan di masa lalu di dalam pikiran saya. Itu jadi saya kalau mencari literasi-literasi yang mendukung seperti ini, mungkin dari banyak acuan-acuan pelutut tidak akan dapat. Ya, jadi kayak lontar-lontar tenung itu tidak akan mendapat acuan seperti ini. Nah, pada suatu saat itu pada sebuah perjalanan saya tiba-tiba ada bayangan-bayangan Dewa Ganesha. Ya, ini baru secara ini secara intuisi ya, Dewa Ganesha. Waktu itu saya sampai 3 hari itu memimpikan, itu memukul-mukul saya dengan lontar, kemudian yang hari kedua dengan daun base. Nah, ini apa sih maknanya? Kemudian diberikanlah dalam mimpi-mimpi itu aksara-aksara bagaimana cara-cara nenungnya itu. Nah, saya tidak percaya 100%. Apa sih ini? Namanya mimpi kan? Nah, kemudian ketika saya tanya sama guru-guru saya mengatakan bahwa itu adalah pengetahuan-pengetahuan saya di masa silam.
Makanya nanti kan ada Sancita Karma, Prarabdha Kriyamana Karma. Jadi reinkarnasi saya yang terdahulu, entah berapa ratus tahun yang lalu sudah pernah mempelajari ini. Ilmu ini. Nah, ilmu inilah yang kemudian itulah namanya tanaman daripada pengetahuan-pengetahuan di masa lalu secara akashic record. Kenapa hal ini tidak tertuang di dalam lontar? Karena zaman dulu kan ada istilahnya ajuwere. Jadi dirahasiakan. Nah, di base ini ada serat. Makanya ada namanya basit temuros, kemudian ada basit temuasih dan lain sebagainya. Nah, ini mirip sekali dengan garis tangan. Kebetulan saya juga mendapatkan master dalam bidang palmistry. Jadi di sini kan kalau di ilmu palmistrinya di sini Venus, Jupiter, Saturnus, Apollo, di sini matahari, the sun, Merkurius, di sini Luna. Nah, di sini ada namanya garis kehidupan, garis takdir, garis hati, dan garis kepala. Nah, begitu juga di base niki. Di base niki adalah seperti simbol-simbol daripada tulang iga manusia. Di sini jadi, nah ini akan dibaca. Ini akan dibaca serat-seratnya niki yang tiang baca. Nah, niki ini sudah ada yang sampai sudah tahunan nih saya ini. Kebetulan saya bulan depan ini saya mau diundang praktek keluar Bali ke Jakarta dan ke Sumatera. Nah, di sini ini ada serat-seratnya. Nah, sedangkan ada simbol-simbol aksara-aksara yang untuk menempatkan ini. Nah, di sini bagaimana prosesnya kita tetap memakai acuan pasah beteng kajeng. Nah, sekarang dalam teknik penggunaan base ini itu setiap penanya itu berbeda-beda cara penanganannya. Oh, jadi tidak sama ya? Tidak sama. Ya, kalau seandainya ada yang ingin ditenung gitu, apakah ada syarat-syarat khususnya? Yang pasti Sinampura niki tidak dalam kondisi cuntake atau umpamanya salah satunya dalam kondisi baru ke sebelah itu datang bulan bagi wanita itu yang tidak bisa. Ampun kenten, yang penting datang tuh dengan ketulusan hati. Karena di sini kan ilmunya ilmu belok gendeng. Jadi kalau dengan energi itu nggak akan ketemu. Begitu juga saya dalam memprediksi pun tidak boleh membawa emosi. Jadi tidak boleh terpengaruh kepada si klien tersebut. Jadi si klien itu saya harus benar-benar ting. Jadi polos, jadi mengalir. Nah, sekarang begini contohnya. Sekarang dihitung juga dengan urip. Contohnya sekarang hari ini Somo ya. Somo 4. Nah, ini contoh umpamanya hari apa? Rabu. Jadi Rabu sekarang berapa uripnya itu ditambahkan. Contohnya kalau umpamanya Saniscara 9 atau umpamanya Redite 5. Ya, sekarang umpamanya kelahirannya seseorang itu umpamanya Redite itu 5, sekarang meramalnya itu metenungnya itu di Soma 5 ditambah 4 jadinya 9. Kita menggunakan daun base 9 bidang. Begitu juga kalau Sanisara, bagaimana kalau sekarang lahirnya Sanisara? Ya Sanisara itu 9. Kemudian Anggara, umpamanya dia ngeramalnya di hari Selasa, 3, 9 tambah 3, 12. Nah, jadi yang digunakan adalah 12. Nah, bagaimana kalau dia tidak tahu hari? Ya, tidak tahu hari lahir. Bisa juga menggunakan Pancawara. Contohnya dia Wage 4, Legi 5. Nah, pancawara daripada orang tersebut dengan pancawara daripada kapan dia metenung. Contohnya sekarang Legi 5. Sekarang metenungnya Soma atau hari Senin. 5 ditambah 4, 9. Nah, bagaimana kalau dia tidak tahu Sabta Wara, Pancawara diri? Kan banyak yang orang-orang luar tuh tidak tahu. Dia tahunya tanggal, bulan, tahun lahir. Kalau kita cek di media, di Google itu akan keluar juga, tetapi terkadang itu belum tentu tepat tanggal bulan tahun lahirnya. Kita bisa menggunakan tanggal bulan tahun kita bisa menggunakan Sabta Wara, Pancawara
pada saat metenung. Oh, pada saat itu. Ditambahkan dengan triwara, pasah, beteng, kajeng. Oh, Nah, itu apa namanya, jadi triwara digunakan, pancawara dan saptawara itu digabungkan. Andai kata tidak tahu sama sekali. iya, iya, iya. Nggih. Oke, berarti ada solusinya lah Nggih, ya, ada walaupun solusinya. tidak tahu hari lahir. Nah, ini juga menggunakan kaca pembesar niki. Ya, gitu loh. Jadi nah niki dari serat-serat ini nanti bisa dilihat ya. Iya, lebih Ya, jelas. bisa dilihat. Oh, niki. Kalau begini agak susah. Karena di sini ada namanya, sama kayak di garis tangan, ada namanya garis abadi dan garis tangan, garis semu. Nah, niki garis abadi niki, yang niki abadi niki. Nah, niki abadi niki. Yang niki abadi, yang semuanya tuh niki kecil-kecil niki. Nah, ini yang ditenung nanti. Nah, gurat-guratnya inilah yang akan bisa saya baca di gurat-gurat yang kecil. Berarti bisa terbaca dari guratan-guratan. Guratan-guratannya sama kayak telapak tangan ini jadinya, Oh, iya, gitu loh. Garis telapak tangan kan garis tangan Iya. abadi itu tidak bisa berubah. Iya. Tapi garis tangan semu itu bisa berubah, membesar dan menebal dan mengecil. Nah, itu kalau kita munggu ring lontar entar sesedana atau pal kauripan, itu setiap 6 tahun sekali itu ada perubahan. Oh, gitu ya. Nah, jadi kalau untuk nenung ini juga akan kelihatan seperti itu. Nggih. Oke, waduh. Nanti di segmen keempat kita yang lebih seru lagi ya. Ya. Beli jero ataukah yang mistis-mistis gitu. Boleh. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, sudah di segmen keempat, kami masih membahas tentang ilmu meramal Bali atau tenung. Nah, selain ilmu tenung, Bli Jero juga dulu pernah mempelajari ya, apa debus, seperti debus itu dipelajari kan ya? Pentas, malah sudah pentas. Oh, sudah pentas. Udah Nah, pentas, kalau debus. debus itu kan identik dengan apa, hal-hal yang apa, kalau saya bilang tuh mistis, klinik, metafisika. Bisa dijelaskan deh kepada Iya. pemirsa Jadi Bali Now? sebenarnya penamaan debus itu bukan tradisi kita, bukan nama. Jadi sebenarnya kalau di Bali bisa jadi namanya ilmu kanuragan, keprajuritan. Kalau ada di lontar itu tentang pembahasan tentang keprajuritan, kawisesan, kanuragan. Nah, kenapa kita menggunakan nama debus? Karena itu lebih familiar. Kalau di istilah di magicnya adalah magic extreme atau namanya ilmu fakir. Nah, cuma di masyarakat kan pasti belum familiar ya, makanya kita gunakan nama debus from Bali. Namun dalam keilmuan tersebut kita tetap menggunakan pakem-pakem ilmu leluhur. Gitu. Jadi, apakah di sini adalah metafisika? Ya. Dalam semua kegiatan itu pasti ada kekuatan-kekuatan alam semesta yang ikut bekerja. Jadi ketika kita doa-doa, kita mohonkan umpamanya tekel balung-balung tekel juga bertubusidah. Ketika kita itu adalah sebenarnya permohonan-permohonan kekuatan alam semesta agar memberikan energi kepada kita. Nah, namun di dalam perjalanan waktu, karena itulah ilmu keprajuritan zaman dulu, kemudian kita bermain di panggung, kayak saya pemain panggung, itu ada dua. Ada yang benar-benar ilmu murni, ada juga memang menggunakan trik-trik tertentu. Alasannya apa? Ini sebuah pertunjukan. Jangan sampai kalau kita mungkin, ini pernah lihat film, itu kalau film perang itu kan banyak yang kena tembak beneran, itu kalau bener-beneran itu mati habis artis kita kan begitu ya. Nah, maksudnya begini. Tetap ada trik yang mendukung dalam hal itu. Namun tetap ada energi sesuatu, kekuatan tertentu yang tertanamkan. Contohnya kalau saya atraksi api ya. Atraksi api ini itu kan sebenarnya wenten ilmu yang namanya aji pematuh. Bukan menaklukkan api. Jadi kita sama seperti api itu. Saya pernah juga atraksi di Denpasar itu disetrum listrik dengan berapa volt tuh sampai gardu listrik di Jalan Veteran meledak. Boleh saksinya satu gardu itu tahun 2017 sampai saya dapat rekor muri itu meledak itu. Wah. Nah, sekarang pertanyaannya yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah itu ada energi
kita mohon kepada beliau. Sekarang apakah itu trik? Coba kita logikakan, mana ada api yang dingin? Pernah ketika saya atraksi api itu, orang bertanya, gimana sih tekniknya? Saya bilang, ya cari aja api yang dingin. Nggak ada api Tidak ada api yang dingin. Itulah energi alam semesta. Namun ketika kita atraksi, kemudian beliau itu kayak energi itu belum biasanya terasa. Kalau kekebalan atau energi beliau itu akan hadir ke tubuh kita, Sang Yang Agni, Sang Yang Geni, begitu Ajian Brojo Musti, Lembu Sekilan dan lain sebagainya, itu kalau belum hadir, Ajian Waringin Sungsang, itu belum hadir tubuh kita, itu terasa. Nah, di sanalah kita menggunakan trik. Jadi apinya itu dipercepat. Dipercepat saja, itu nggak akan terasa panas. Dipercepat saja. Ada tekniknya. Ada teknik tertentu, sama kayak ilmu kekebalan itu ya ada teknik tertentu. Jadi pas gininya mungkin lebih dicepatkan, atau pas ngunying itu cari keris yang agak panjang begitu biar gampang dibengkokkan. Nah, namun kalau kekuatan alam semesta merestui, itulah metafisika yang tidak bisa dijelaskan. Jadi senjata tajam itu memang benar-benar tidak akan api itu benar-benar tidak akan panas. Seperti contohnya Sang Yang Jaran dan lain sebagainya, itu memang kekuatan energi alam semesta yang tidak bisa dilogikakan oleh nalar kita. Hanya yang tidak boleh adalah melakukan trik-trik penipuan. Yang namanya penipuan beda dengan berbohong ya. Berbohong dengan penipuan, kalau penipuan tuh merugikan. Jadi trik-trik yang merugikan, ya kemudian berkedok agama. Itu yang tidak boleh. Pura-pura kerauhan, pura-pura ketedunan. Itu sangat luar biasa bahayanya. Baik itu kepada umat, ngeletehin tempat yang diadakan ini, maupun kepada diri dan keturunannya. Itu yang sebenarnya sangat tidak boleh dilakukan. Ya, betul-betul. Berarti tidak boleh sembarangan asal mengatakan dirinya kerauhan. Kerauhan, ketedunan, kemudian action-action tertentu mengatasnamakan agama, padahal sesungguhnya itu adalah sebuah trik. Ya, itu yang berbahayanya. Sangat merugikan. Ya, kalau cuma hiburan, kayak saya kan sering menampilkan gitu, di panggung itulah sebuah hiburan, nggak masalah. Tetapi kalau itu ditampilkan berkedok, menyembuhkan, untuk menyembuhkan gitu. Nah, dalam penyembuhan itu juga ada namanya teknik placebo. Seperti apa? Artinya masyarakat itu, klien ya, itu ketika kita berikan dia terapi, ada teknik-teknik sentuhan atau sesuatu yang kita berikan kepada klien, memberikan sugesti yang membuat dia itu menjadi lebih nyaman, menjadi lebih merasa lebih tersembuhkan. Itu adalah beberapa teknik, itu ada di pelajaran di hipno, jadi hipnoterapi, sudah itu teknik-teknik samping itu ada. Lebih ke sugesti. Sugesti gitu kan tidak masalah, karena kalau sebuah sugesti adalah tidak merugikan. Ya, yang merugikan itu yang berbahaya. Kemudian untuk apalagi di tempat-tempat tertentu kan, tempat-tempat ritual tertentu, ngaku upekaro gini-gini, ngaku kerauhan, ngaku ketedunan, padahal itu sebuah trik. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali dan tidak bagus, tidak etis gitu loh. Nah, kalau menurut Beli Jero di Bali sendiri, apakah sudah ada, kembali lagi ke masalah ini nih, tenung ya. Di Bali apakah sudah banyak yang menggunakan teknik tenung dengan media seperti daun sirih? Nah, saya kurang tahu ya apakah sudah ada, tapi pastinya karena inilah bagian daripada pengetahuan masa lalu, pastinya ada yang pernah mempelajari, cuma mungkin belum bangkit ke permukaan. Karena banyak sekarang kan tenung itu biasanya menggunakan ketedunan, ya, kan dengan sesontengan ketedunan, dasaran, tapakan, maupun kemudian ada yang menggunakan tenung warige, itu tenung kartu tarot. Kalau di Bali belum umum ya, jadi tenung dengan ceki itu juga ada. Nah, jadi tenung lintrik, bahkan dulu saya pelajari di luar Bali, itu mungkin sudah masuk di Bali, tenung dengan kopi. Nah, jadi kalau ada tenung dengan kopi ini bukan asli Bali itu.
Itu pernah saya pelajari di Sumatera dan di daerah di luar negeri Turki. Tenung kopi, sudah itu tenung dengan daun teh. Ada. Nah, itu juga ada. Nah, namanya penerawangan. Nah, kalau daun base ini untuk saat sekarang saya masih belum menemukan praktisi yang melakukan tenung base ini gitu. Mungkin suatu saat, mungkin dengan Semakin banyak, ya. di melalui media televisi Bali TV ini nantinya akan menemukan, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ini luar biasa, ini kan ini lanang wadon ya. Jadi lanang wadon ini bertangkap lah seperti ini. Nanti dipertemukan juga. Ini untuk menanyakan tentang suami atau tentang pasangan. Kemudian ada juga menggunakan simbol hang. Nah ini dipertemukan seperti ini. Nah, jadi banyak. Jadi saya sudah menyusun sebuah buku, tapi tidak saya sebarluaskan. Karena apa? Karena pengetahuan saya kan terbatas. Iya. Nah ini takutnya saya lupa lama-lama. Jadi karena banyak itu garis ini artinya ini, garis ini. Nah, kemudian saya susun dalam sebuah buku yang saya tulis tangan. Tapi belum saya sebar luaskan. Nggak akan saya sebar luaskan kecuali nanti kretek hati cocok bertemu dengan seseorang baru saya Berikan. berikan. Ya, gitu. Luar biasa ya. Beli Jero mungkin ada pesan-pesan pada masyarakat nih. Gih, kalau saya hanya mengingatkan kepada semeton kita, pemirsa Bali TV, bahwa kita sebagai generasi penerus, terutama tiang yang masih muda maupun yang lainnya, mari kita tetap melestarikan budaya-budaya leluhur, ilmu-ilmu yang diwariskan kepada kita. Jadi kalau dulu ada kisah tentang Ayuwera dan lain sebagainya, nak sing dadi melajah ngawak-ngawak, mari kita sekarang yang penting sudah mewinten Saraswati itu, mari kita lestarikan. Kenapa? Karena kalau bukan kita yang nanti melestarikan, siapa lagi? Sudah tuh pakem-pakem ilmu leluhur ini sangat luar biasa, sangat hebat sekali. Jadi saran tiang, mari kita belajar dan tuh kita gunakan logika dalam menyerap sesuatu persoalan, terutama dalam persoalan yang berhubungan dengan supranatural. Gunakanlah logika, gunakanlah kecerdasan, dan juga dibarengi dengan pengetahuan-pengetahuan berdasarkan pakem-pakem leluhur. Wah, luar biasa. Aduh, matur suksema niki Beli Jero sudah hadir di Bali Now memberikan edukasi, informasi-informasi yang luar biasa. Semoga sukses ke depannya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan lagi? Yang terpenting adalah bagaimana kita generasi-generasi muda nih khususnya itu tetap berjalan pada relnya, tetapi jangan melupakan pakem-pakem leluhur. Karena ingat, kita ini adalah leluhur Bali sendiri. Karena kita lah reinkarnasi, kita percaya dengan namanya Punarbawa, Samsara, dan lain sebagainya. Matur suksema. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Jero Master Made Bayu Gendeng. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan informasi yang baik bagi kita semua. Nah, yang terpenting makna spiritualitas meletakkan benih bagi takdir kita dan jalan yang harus kita ikuti. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Salam dunia gendeng. Om Santi 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 Om.